Nama Imam Hussein sangat fenomenal dalam sejarah Islam, karena keberaniannya melawan kezaliman dan ketidakadilan di zamannya. Cucu Rasulullah yang mati syahid di Karbala itu, menyimpan biografi yang menguatkan keimanan dan perjuangan untuk kebenaran. Biografi singkat Imam Hussein bin Ali dimulai pada 3 Sya'ban tahun 4 Hijriah. Dilahirkan pada 3 Sya'ban 4 Hijriah, dari pasangan Imam Ali dan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. Saat Imam Hussein lahir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat gembira. Beliau bergegas pergi ke rumah putrinya Fatimah, untuk mengucapkan selamat atas kelahiran putranya itu. Rasulullah kemudian membacakan azan pada telinga kanannya, dan iqamah pada telinga kirinya, kemudian menamai bayi mungil itu dengan nama Hussein. Pada hari ke-7 dari kelahirannya, Imam Ali bin Abi Thalib membuat acara akikah untuk putranya, dan membagikan daging kambing akikahnya kepada orang-orang fakir. Rasulullah sangat mencintai cucunya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein. Setelah mendapatkan wahyu tentang apa yang akan terjadi pada cucunya ini di masa yang akan datang, Rasulullah bersedih dan menangis atas kekejaman yang akan menimpanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hussein dariku dan aku dari Hussein." Dari keturunan Imam Hussein bin Ali, lahir para ulama besar yang menerangi peradaban Islam sampai sekarang. Imam Hussein hidup dalam asuhan kakeknya, yaitu Rasulullah selama 6 tahun. Selama itu, beliau banyak belajar dari akhlak sang kakek yang mulia. Ketika Rasulullah wafat, Imam Hussein menjalani kehidupan bersama ayahnya Imam Ali selama 30 tahun. Beliau senantiasa berada di sampingnya, dan turut merasakan penderitaannya. Tatkala Imam Ali memegang tampuk pemerintahan, Imam Hussein ikut serta mengambil bagian dalam pasukan yang tulus berkorban, dan berjihad demi menegakkan panji kebenaran. Ketika Imam Ali gugur sebagai syahid, Imam Hussein membayat sang kakak Imam Hasan sebagai khalifah. Imam Hussein dan keluarga Nabi selalu sabar dan tulus dalam perjuangan. Ketika Imam Hasan meletakkan jabatan khalifah dan menyerahkan kepada Muawiyah, keluarga Nabi tetap tenang dan tak ada ambisi kekuasaan. Selepas Muawiyah, kepemimpinan berada di tangan Yazid bin Muawiyah. Pertama yang dilakukan Yazid adalah mengirimkan surat kepada Walid, gubernur Madinah yang berisi perintah untuk mengambil baiat dari Imam Hussein. Dengan surat di tangan, Walid mendatangi Imam Hussein dan memaparkan ihwal perintah Yazid di hadapannya. Imam Hussein telah mengetahui di balik semua itu. Yazid akan mengumumkan bahwa Imam Hussein cucu Rasulullah telah memberikan baiat kepadanya. Ini berarti bahwa kekhalifahan Yazid sudah benar-benar sah. Oleh karena itu, Imam Hussein menolak untuk membaiat seorang fasik seperti Yazid, yang hobinya minum khamar dan menginjak-injak hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan penolakan Imam Hussein tersebut, Walid mengancam akan membunuhnya, bila beliau ternyata menolak baiat kepada Yazid. Namun demikian, Imam Hussein tidak memperdulikan sesuatu pun kecuali demi kemaslahatan Islam, kendati harus mengorbankan nyawanya yang suci. Di tengah kondisi demikian, penduduk Kufah mengundang Imam Hussein untuk segera datang ke Kufah, untuk dibaiat sebagai khalifah. Jumlah surat warga Kufah yang diterima oleh Imam Hussein sebanyak 16.000 pucuk. Semua isi surat itu menyatakan desakan mereka kepada beliau, "Datanglah wahai putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kami tidak memiliki pemimpin selainmu." Imam Hussein mengutus anak pamannya, Muslim bin Aqil sebagai utusannya untuk menjumpai orang-orang Kufah. Melalui tangannya lah beliau mengirimkan surat untuk warga Kufah. Sesampainya di Kufah,
Muslim mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat di sana. Di hadapannya, lebih dari 18.000 orang menyatakan kesediaan untuk membayat Imam Hussein. Kemudian Muslim melayangkan surat kepada Imam Hussein dan mengabarkan bahwa penduduk Kufah telah berkumpul dan siap membela kebenaran, serta menolak bayat kepada Yazid. Di dalam surat itu pula ia meminta beliau agar datang ke Kufah secepat mungkin. Sementara itu, Yazid mengawasi apa yang sedang berlangsung di Kufah dengan ketat. Untuk itu, Yazid telah menentukan seorang gubernur baru untuk kota Kufah yang bernama Ubaidillah ibnu Ziyad. Ia telah sampai ke Kufah dengan cepat. Ibnu Ziyad memulai tindakannya di sana dengan melakukan teror, pembunuhan, dan suap. Kemudian berlanjut dengan menakut-nakuti warga kota, akan datangnya pasukan dari Syam dalam jumlah yang sangat besar. Warga Kufah merasa takut dan perlahan-lahan mulai meninggalkan Muslim bin Aqil, hingga ia bertahan sendirian di tengah kepungan pasukan Ibnu Ziyad. Meski begitu, ia tidak mau menyerah dan mengadakan perlawanan seorang diri sampai terluka parah. Kemudian ia ditangkap dan diseret sebagai tahanan, sebelum akhirnya mati syahid di tangan musuh. Berita dibunuhnya Muslim bin Aqil, dan sebagian pembelanya di Kufah telah sampai kepada Imam Hussein. Saat itu beliau dalam perjalanan menuju Kufah. Beliau telah mengetahui bahwa warga kota telah mengkhianatinya. Kepada para sahabat dan orang-orang yang bergabung bersamanya, beliau mengatakan, "Barang siapa yang ikut bersama kami, maka ia akan mati syahid, dan barang siapa yang berpaling dari kami, sungguh dia tidak akan mencapai kemenangan." Imam Hussein sadar sepenuhnya akan jalan yang tengah ditempuhnya. Beliau hanya berpikir akan kewajiban dan tugasnya terhadap Islam dan kaum muslimin. Imam Hussein mengumumkan penolakannya membayat Yazid, karena memang dia sama sekali tidak pantas menduduki kursi kekhalifahan. Dialah seorang yang fasik, peminum arak, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menghalalkan yang diharamkannya. Yang paling utama, Imam Hussein berpegang pada perjanjian antara Imam Hasan dan Muawiyah, bahwa selepas Muawiyah maka khalifah harus diserahkan kepada sistem musyawarah. Maka, setelah Muawiyah, Yazid tak pernah jadi khalifah, karena harus dikembalikan kepada musyawarah pemimpin umat. Ini yang disampaikan Imam Hussein saat itu. "Sesungguhnya aku tidak bangkit untuk membuat kerusakan ataupun kezaliman. Aku hanya bangkit untuk memperbaiki keadaan umat kakekku. Aku ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Aku akan menempuh jalan yang telah ditempuh oleh datukku, Nabi dan ayahku, Ali bin Abi Thalib." Imam Hussein mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh di padang Karbala, bersama sahabat-sahabat dan keluarganya. Meski demikian, beliau tetap bangkit dalam rangka membangunkan umat Islam dari tidurnya. Pada 10 Muharram terjadilah tragedi yang mengenaskan di Karbala. Imam Hussein dibunuh dan dipenggal kepalanya. Sesungguhnya Imam Hussein telah mempersembahkan segala yang beliau miliki, hanya untuk memuliakan Islam dan kaum muslimin. Beliau telah mengorbankan anak-anak, kaum wanita, dan sahabat-sahabatnya, bahkan dirinya sendiri di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau habiskan hari-hari akhirnya dengan membaca Al-Quran, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meski di tengah-tengah peperangan pun, beliau meminta kepada musuh-musuhnya agar menghentikan peperangan dalam beberapa saat hanya untuk menunaikan salat. Imam Hussein tetap menunaikan salat bersama sahabat-sahabatnya, di bawah ribuan panah yang menghujani mereka. Demikian biografi Imam Hussein bin Ali, cucu Rasulullah yang wafat dalam tragedi Karbala. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.